Halo sahabat BCA Live, apa kabarnya hari ini? Pasti tetap semangat ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Leli Peki di acara Obrolan Asik, Obrolan Literasi Asuransi Kekinian dari BCA Live. Obrolan asik kita kali ini saya ada di rumah perubahan nih, sahabat bisa lihat ya. Suasananya tuh enak banget tuh, hijau, rindang, teduh dan adem sekali gitu sahabat ya. Nah, cocok sekali dengan bahasan yang akan kita bahas mengenai lingkungan. Nah, hari ini saya akan mengajak sahabat semula membahas mengenai lingkungan. Jadi bagaimana aktivitas kita sehari-hari tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya menghasilkan jejak karbon loh sahabat. Sadar nggak sih dari setiap kegiatan yang kita lakukan, misalnya kita pergi, kita makan, even kita men-charge handphone secara kita tidak sadar, itu kita memunculkan, menghasilkan karbon-karbon loh ke luar, ke udara seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menekan jejak karbon yang kita hasilkan dengan salah satu orang sahabat saya gitu ya. Nanti pasti keren banget deh bahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, di like, follow, dan share obrolan asik ini yang ada di akun BCA Live di Spotify, YouTube, Noise, Video, dan juga Google Podcast BCA Live. Halo sahabat BCA Live, seperti janji saya tadi, saya akan mengundang seorang sahabat saya. Nah, udah datang nih, apa kabar? Halo Mbak Leli, apa kabar? Baik ya? Ya, aku Macet juga baik. Sih kesini? Enggak, alhamdulillah lancar banget. Nah, sahabat BCA Live, saya mau memperkenalkan nih Mbak Nada Arini. Mbak Nada ini seorang praktisi lingkungan dan juga seorang sociopreneur ya Mbak, yang punya Sustainable Indonesia iya. gitu ya. Mbak Nada boleh sapa-sapa loh. Halo sahabat BCA Live. Nah, Mbak Nada kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Jadi aku sehari-harinya selain jadi fasilitator anak-anakku, karena anak-anakku kan homeschooling. Ya. Terus aku juga ngurusin Sustainable Indonesia. Sibuk Terus tuh dua ya. Terus sama ya ngejalanin Sustainable Living tiap harinya. Oke, sibuk banget. Pasti sebagai ibu juga ya pastinya ya. Ada putrinya berapa? Dua? Anakku dua, yang satu 13 tahun, satu 10. Oke, pasti sibuk banget nih sebagai praktisi lingkungan. Nah, Mbak, kalau tadi dari kita bahas tuh ya Sustainable Indonesia, kita sambil jalan, Mbak. Iya. Nah, itu idenya dari mana ya, Mbak, Sustainable Indonesia tuh? Jadi itu sebenarnya berangkat dari pengalaman aku sendiri. Dulu aku termasuk kayak masyarakat urban lainnya. Kalau dengar masalah lingkungan tuh kayak nggak ada hubungannya deh sama aku gitu ya. Cuman kayak kita kayak baca aja ya. Kayak baca aja tapi nggak nyangkut gitu. Kayak nggak ada lah ngaruhnya sama gitu, aku gitu. Sampai teman-teman di komunitas homeschooling anak-anakku mulai minim sampah di 2015. Oke. Tapi aku belum tergerak. Masih denger aja. Malah gerundel dalam hati kayak, ini kok ribet banget sih gitu. Nambahin kerjaan dua aja nih. Iya benar. Gitu ya, Karena udah sibuk ya sama dua anak gitu. Bener. Sampai akhirnya aku ke Bantar Gebang sama anak-anak. Waktu itu anak-anakku, anak yang paling kecil tuh masih 3 tahun. Kesana terus ngeliat tumpukan sampah yang begitu banyak, hanya orang Jakarta aja kan itu di sana. Berapa tuh tumpukannya itu? Aku lupa, tapi anakku masih 3 tahun waktu itu, yang 10 tahun tuh masih 3 tahun gitu. Jadi 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu itu udah banyak ya sampahnya? Udah bukan banyak banget gitu. Tapi ya? yang bikin aku terenyuh itu bukan tumpukan sampahnya sebenarnya, walaupun itu gede banget, tapi dampaknya. Karena ke lingkungan sekitar. Karena di sekitar itu banyak keluarga, banyak anak kecil, banyak kakek nenek. Hidup tuh nggak layak banget karena tanahnya nggak subur, airnya bau, gitu. Udaranya apalagi gitu. Pasti, kan ya. Dan itu aku akhirnya tergerak tuh berkomitmen untuk udah nih gue harus sekarang juga berubah. Langsung tuh ngeliat real kondisi bener. Real seperti karena itu kalau ya. aku nggak berubah, nanti anak-anakku mungkin bisa mengalami hal yang sama. Karena kan orangnya makin banyak, tanahnya nggak nambah. Iya, sampahnya makin gitu loh banyak ya. Jadi menarik sekali ya tadi pengalamannya ya Mbak ya, bahwa dari apa yang dilihat itu jadi tergerak nih sampai hari ini sudah banyak hal-hal yang dilakukan untuk mengurangi tadi ya kita bahasan kita carbon footprint seperti itu. Nah, Mbak Nada, kalau kita bahas carbon footprint mungkin sahabat-sahabat tuh nggak sadar bahwa setiap perilaku yang kita lakukan ini itu tuh menghasilkan carbon footprint gitu loh. Tapi sebelum masuk, mungkin nanti kita akan bahas apa sih carbon footprint itu, tapi nanti di tempat yang lebih seru lagi gitu ya. Kita bahas lebih detail apa itu carbon footprint, bagaimana caranya kita meminimalisir carbon footprint dari
kegiatan kita sehari-hari. Siap. Seperti itu. Ikutin terus ya teman-teman bahasan kita hari ini dengan saya dan Mbak Nada Arini. Nah, Mbak Nada, kita tadi kan mau sharing nih sama sahabat BCA Live gitu ya. Apa sih sebenarnya carbon footprint itu, Mbak? Mungkin bisa di-sharing nih. Ya, jadi carbon footprint itu secara sederhananya adalah emisi gas rumah kaca yang kita hasilkan dalam aktivitas sehari-hari. Iya. Nah, emisi gas rumah kaca ini bisa bikin panas bumi yang sekarang kita denger deh. Iya, Global warming agak lah. panas ya setiap hari itu makin panas aja cuacanya. Ya, global boiling lah gitu kan. Sekarang Iya. tuh nyebutannya udah berubah jadi global boiling. Oh, jadi bukan global, udah Warming. nggak warming aja, udah boiling, mendidih. udah mendidih ya. Sekarang kita juga ngerasain kan, Iya, udah panas panas banget, benar. gitu. Nah, cuman tuh orang suka nggak sadar ngomongin udah panas banget ya udah tinggal nyalain AC gitu kan. Oh iya, enak ya, ada masuk kamar. Gitu. Padahal pada saat nyalain AC itu ada karbon juga kan yang dihasilkan. Bener. Dari Sama, mana aja tuh? Dari kalau misalnya carbon footprint itu dihasilkan dari segala macam, kayak tadi kan segala macam kegiatan kita sehari-hari Iya. gitu. Dari nyalain AC, nyalain nyalain lampu gitu kan. Terus kalau sekarang kan segala macam tuh udah pakai listrik ya. Nah, Bahkan dulu kalau kita dulu masak pakai pisau aja. Sekarang chopper lah, Iya, ya kan? bener. Segala macam tuh udah pakai elektronik gitu. Atau kita ke kantor. Kita ngantar anak ke sekolah, pakai mobil, pakai motor gitu kan. Karbonnya kan yang dihasilkan. Jadi gitu. memang benar-benar segala macam kehidupan kita itu memang menghasilkan karbon. Tapi apakah kita nggak boleh beraktivitas? Enggak. Gitu. Tapi yang penting tuh beraktivitasnya dengan tidak berlebih-lebihan gitu. Oke, Mbak Nada. Jadi sebenarnya kita bisa nggak sih, kan kita harus beraktivitas. Nggak bisa kita diem aja gini ya. Nggak bisa. Benar. Kita harus tetap beraktivitas. Tapi ada nggak sih saran-saran dari Mbak Nada itu supaya kita bisa menekan nih carbon footprint yang kita hasilkan? Jadi memang masalah kita itu sebenarnya bukan kita terus nggak boleh beraktivitas sama sekali, tidak boleh ya. diem aja kayak di gua gitu ya. Cuma kita tuh memang sedang berlebih-lebihan, maka kita harus kurang-kurangin nih. Gitu. Dikurang-kurangin Iya. Misalnya gitu ya. naik mobil yang mau ke warung. Mau ke warung. Deket ya jalan aja gitu kan. Dan ini yang sering banget aku temuin di mall, cari parkir. Padahal ada nih parkir yang agak jauh, tapi nggak mau jalan. Jadi muter-muter cari yang paling dekat. Itu kan udah ngabisin emisi. Jadi jangan berlebih-lebihan gitu. Kita harus usaha sedikit lah gitu. Bener. Ya. Jadi kita juga harus berusaha memikirkan bahwa setiap perilaku yang kita lakukan nih tadinya, naik mobil, nyalain listrik gitu ya, makan, itu berdampak. Ada dampaknya pada menghasilkan karbon ke luar nih, Benar, ke alam seperti itu. Gitu. Dan kalau kelebihan karbon akan ganggu ekosistem bumi dan itu akhir berdampak sama kita. Oke, nah Mbak Nada, kita bisa nggak sih melakukan carbon offset? Nah, mungkin sahabat BCA apa sih carbon offset tuh perlu tahu juga nih. Iya, jadi kan kayak tadi kita bilang karbon itu kan berarti udah banyak nih di udara. Kita harus ambil dia, dikurangin. Caranya adalah dengan nanam pohon-pohon nih kayak yang ada di sini kan. Makanya kita tempatnya tepat banget nih ya. Jadi banyak pohon kan mengeluarkan ini ya, oksigen ya. Iya, dan dia mengambil karbon dioksida. Karbonnya. Jadi udaranya dibersihkan lagi. Makanya kita di sini tadi adem kan? Banget ya, seger banget gitu loh, semuanya plong seperti itu. Nah, Mbak Nada, ada nggak sih yang bisa disarankan kepada sahabat-sahabat BCA Live nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari nih untuk bisa menekan carbon footprint nih? Ya, kayak tadi Mbak Dede bilang kan, ternyata kegiatan kita tuh semuanya berdampak gitu. Dari barang-barang aja nih, kita kalau beli-beli barang itu menghasilkan emisi juga, karena kan dari produksinya, dari nanti kita buangnya. Jadi kita harus mengurang-ngurangi hasilin sampah. Dengan cara zero waste tadi. Tapi sebenarnya aku zero waste itu aku sebenarnya agak-agak nggak suka ya terminologinya, karena kalau buat orang baru mulai suka takut. Gimana cara, susah banget ya. Iya. Kalau aku mendingan less waste tadi, mengurangi sampah. Terus yang kedua kita pakai kendaraan umum kemana-mana sebisa mungkin, apalagi Jakarta udah banyak ya, udah terhubung. Transportation ya, jangan gitu. Satu keluarga ganjil genap, nanti tambah mobil, beda anak lagi, beda malah mobilnya makin banyak ya. Makin banyak mobilnya. Sama yang terakhir adalah kita lebih efektif menggunakan listrik di dalam rumah. Nggak mubazir ya. Ya mungkin listrik itu orang kadang bingung mikirnya, kenapa listrik? Gitu loh. Jadi tuh kalau kita setiap nyalain lampu cetek gitu ya,
pembangkit tenaganya kita tuh pembangkit tenaga fossil fuel semuanya, pakai dari batu bara, minyak gitu. Nah, 80%-nya. Itu yang tidak sahabat-sahabat BCA Life mungkin aware Iya. bahwa listrik kita ini 80% itu menggunakan batu bara sama Nah, minyak bumi. minyak bumi. Batu bara itu pada saat di rumah kita memang nggak ada karbonnya. Iya, Di sana di tuh sana, di Jawa ya, di benar. Python, di mana-mana Iya. itu karbon yang keluar sangat banyak. Banyak, pastinya, benar untuk gitu. mencukupi listrik di Jakarta, di Jawa, seluruh Indonesia pastinya. Jadi itu ya. nggak hanya kita bisa hemat tagihan listrik, kita juga bisa ikut bantu loh nyelamatin mobil dengan matiin listrik doang gitu. Jadi ada 3 nih tadi ya yang disarankan oleh Mbak Nada bagaimana kita melakukan untuk efisiensi karbon yang kita hasilkan. 1 tadi kita melakukan ini ya Mbak ya, Zero waste atau less waste. Less waste gitu ya. Yang kedua juga kita melakukan commuting nih, menggunakan transportasi umum seperti itu. Dan yang ketiga kita mengurangi penggunaan listrik di rumah atau efisiensi penggunaan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini bahasannya nanti kita akan bahas satu persatu ya Mbak Nada ya. Jadi simak terus obrolan asik hari ini. Sekarang kita mau masuk ke bahasan kedua nih, membahas sampah gitu ya. Mbak tahu nggak sih, aku pernah baca, tadi kan udah pernah ke Bantar Gebang ya, tapi 10 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, saya baca tuh ada di artikel katanya sampah di Bantar Gebang itu sangat banyak, hampir seluas apa coba 200 lapangan bola. Luar Kalau biasa ya. dijejerin, can you imagine itu banyak banget ya. Itu produksi dari kita nih tanpa kita sadari. Iya, Jakarta doang loh. Nah, itu pendapat Mbak Nada gimana nih? Sebagai praktisi yang tadi sudah memilah sampah, sedih nggak sih ke sana? Sedih banget. Dan dulu tuh aku sempat waktu ikut udah milah, udah ngurangin ya, sempat rasa putus asa. Ngapain nih aku kayak gini, kan orang masih pada buang sampah gitu. Jadi ada perasaan kayak gitu. Saya sendiri tapi yang lain buang-buang. Buang-buang gitu. Nah, terus penyebab sampah banyak tuh pernah nggak sih Mbak? Mungkin di komunitasnya pernah ada survei atau gimana tuh? Cari-cari tahu. Kalau penyebab kenapa sampah kita besar banget, pertama memang kesadaran orangnya masih kurang. Nggak hanya untuk boro-boro ngurangin sampah, buang sampah pada tempatnya aja masih nggak ada. Kita gitu suka lihat kan? di mana-mana, tapi itu di sini nggak ya. Tapi Nggak kalau di sih, bersih. tempat-tempat, kadang suka sedih Iya, ya kalau ngeliat, event apa kan kita suka lihat kan. botol plastik seperti itu, Gitu. tisu, Benar. makanan, bungkus-bungkus makanan seperti itu ya. Terus yang kedua, kita tuh secara budaya masih menganggap positif sesuatu yang banyak, yang tumpah ruah gitu. Jadi Tapi kalau berlebih-lebihan. benar itu dianggap sesuatu yang baik gitu kan. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, kita ini kayak orang miskin aja nggak bisa gitu, dianggap kayak nggak pelit gitu ya. Padahal kayak ya nggak memang mampu aja gitu. Kita harus seperlunya tadi ya, karena memang seperti kita lihatlah masih banyak, mungkin Mbak Nada juga lihat-lihat itu masih kurang nih ya, bagaimana memaksimalkan pengolahan sampah di Indonesia. Bener, pengolahan kita juga emang kurang banget secara sistem. Iya. Gitu. Tidak pernah dibahas kan, aku pernah baca juga tuh di Bandung katanya sampahnya udah overloaded. Oh, nggak cuma Jogja overloaded, juga begitu. nggak cuma overloaded. Bandung itu tahun lalu terbakar selama sebulan. Karena sampah, jadi dia meledak dan terbakar selama sebulan nggak bisa padam. Oh gitu, Saking itu tempat banyaknya. pembuangan Iya, sampahnya. Jadi TPA-nya. gas metananya. Gas betul. metananya itu udah membakar sampahnya. Betul. Nah, itu berarti kan karbon yang dihasilkan sangat banyak Oh tuh. iya, karena metana itu 18 kali lebih berbahaya dibanding karbon dioksida dalam menyebabkan pemanasan global. Nah itu efeknya kesehatan sangat besar dong Oh ya Mbak. besar banget gitu. Nah itu gimana sih caranya untuk masyarakat tuh, apa yang Mbak Nada lakukan nih untuk di Sustainable Indonesia nih? Kalau kami sih selalu kami ingin menormalkan ya, menggiatkan bahwa kita harus lebih mindful. Ya itulah, kita sadar bahwa kita tuh berdampak gitu. Jadi kita harus ngurangin dampak kita dengan cara yang ngurangin segala macam pembelian, kegiatan tuh nggak, ya pokoknya jangan berlebihan lah gitu. Oke. Nah mau sadar nggak sadar Mbak ya, budaya sekarang kita tuh kan gampang banget ya. Kalau misalnya kita mau belanja, order online tuh juga makanan juga gampang sekali. Benar. Nah, sahabat BCA Life sadar nggak sih kalau makanan juga itu ada. Jadi kalau kita bukan makanannya ya, pada saat kita order makanan itu juga ada
carbon footprint yang dihasilkan kan, seperti itu. Benar. Tapi itu nggak cuman kalau kita kan mikirnya pasti di kemasan gitu-gitunya kan. Tapi di sisa makanan, di makanan yang kita nggak habiskan, sampahnya itu tadi ya. bisa jadi carbon footprint yang luar biasa. Oh gitu. Apa tuh Mbak? Tapi kita sambil boleh. pindah tempat dulu ya. Iya. Tadi udah otomatis ya, gitu. Iya, dia daripada dikasih bintang satu ya. Bener. Tapi biasanya aku selalu usaha kasih note. Gitu. Oh boleh juga tuh. Iya, atau aku beli dari marketplace yang memang peduli sama lingkungan, jadi dia bungkusnya cuma pakai kardus. Oh ada juga. Ada ya? juga. Oh jadi kita pilih itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah Betul. domestik kita dari gaya hidup sekarang kita yang serba online ini tadi ya. Benar.